Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doris Citra Busnardi, mahasiswa PPG Batch 1 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua anak-anak? Ya semua ya? Ya. Alhamdulillah semua hadir. Sebelum memulai materi kita hari ini, ada yang tahu itu apa narkoba? Tahu. Andi? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Terima kasih Sandi untuk menjawab apa itu narkoba. Sebelum kita menyampaikan materi hari ini, ada yang tahu apa pelajaran kita minggu yang lalu? Materi sebelumnya adalah minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Baik anak-anak, kita akan membahas tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengadakan pretest untuk kamu. Itu Bapak kirim ke link. Kamu lihat ke itu, ada linknya untuk pretest. Kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, Ya, Bapak. Tujuan pembelajaran kita untuk narkoba ini. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, sosial, lingkungan di mana kamu berada itu. Mereka juga diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai Islam, mengajarkan kedamaian, menolak kekerasan. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat menerapkan cara-cara menyelesaikan konflik secara damai, menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri dan menghindari narkoba. Jadi narkoba ini tidak dibenarkan di dalam agama. Mengapa? Karena mengganggu kesehatan badan kita. Benar atau tidak? Benar ya? Adapun definisi, narkoba itu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang. Mengganggu fisik dan psikolog kejiwaan kita. Orang yang mengalami ini narkoba itu asal katanya narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik sintetis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran. Jadi perubahan kesadaran hilang, rasa mengurangi rasa nyeri, ya. Jadi orang yang narkotika ini candu dia. Ya, jadi menghilangkan rasa-rasa badan kita ini. Kalau orang posisinya ngantuk, itu jadi tidak ngantuk kalau sudah mengkonsumsi narkotika. Ini yang definisi dari narkotika. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika itu zat atau obat baik alami atau sintesis, ya, berpengaruh pada susunan saraf otak kita. Perubahan khas aktivitas mental berlaku. Orang yang mengalami kebanyakan obat ya, dia kebanyakan dia diam,
bawaannya. Nah, ini buku ini maksud Bapak bukannya orang itu orang pendiam itu, orang sakau enggak, hanya enggak. Jadi orang yang mengalami psikotropika ini kebanyakan dia jauh dari hal-hal yang positif. Dia menyendiri, dia tidak mau tahu dengan urusan yang lain, orang lain itu urusan positif, tidak mau tahu bersahabat. Di psikotropika ini larinya kurang syaratnya. Nah, sensorik otak itu nggak jalan. Jadi nggak mau dia berpikir yang sesuatu yang realistis, nyata nggak mau. Dia singkat aja, gimana dia nyaman, dia isap, itu boleh nanti ada Bapak jelaskan bagaimana prosesnya jadinya ada. Jadi perubahan aktivitas mental itu perilakunya itu nggak pede orang, kurang percaya diri orang. Jadi dia tidak bisa menampakkan yang ada di kebenaran dalam otaknya. Dia diam. Ini zat adaptif nih. Adaptif di sini dia ketergantungan ini nah. Ketergantungan terhadap nih contoh-contohnya nih. Ada alkohol, thinner, cat, lem. Ya, kalau bisa jangan ya. Ngelem itu orang pakai lem iPhone. Ya, Bapak dulu pernah bawa bukan Bapak maksudnya. Bapak pernah bawa anak sepak bola pada saat itu Batika. Jadi ada Bapak pada saat di rumah sakit umum Sabah itu ada anak ngelem pakai iPhone itu. Jadi lem iPhone itu disirupnya. Dan dihirupnya itu pingsan ya. Kata orang nggak ada lagi nyawanya. Kira-kira ini kondisi lagi sakau. Lagi kondisi itu nggak sadar. Orang tuanya pun nggak tahu. Nah makanya kamu nak Bapak kasih tahu ya, janganlah kamu gunakan. Tapi sekarang iPhone udah nggak ada lagi. Sudah peredarannya tidak dibolehkan. Tahu kamu iPhone? Tahu. Masih ada ya? Masih. Pada saat itu tidak dibolehkan lagi. Karena kebanyakan adiktif ini nak, kebanyakan remaja yang banyak memakai. Mengapa masa-masa puber dia ingin ingin tahu, icip mungkin. Nah, itulah yang ditakutkan yang namanya narkoba ini, ketagihan. Jadi dia daya tangkap dia tidak ada lagi dia untuk berusaha belajar itu nggak ada lagi. Itulah merusak regenerasi. Dia ketergantungan ya. Nah ini golongan nih. Golongan 1 hanya mengembangkan ITEK terapi potensi tinggi ketergantungan. Di golongan 2 pengobatan ya. Terakhir boleh pakai terapi ini pengembang potensi tinggi ketergantungan. Ini prosesnya. Kalau kita mengalami nanti, kalau bisa jangan hindari nak ya. Contoh, ini Bapak beri contoh ini undang-undang yang mengatur bahwa kita tidak boleh menggunakan itu. Nah, ini ekstasi, sabu. Contoh kamu amati. Nampakkan aja. Nah, ini ekstasi, sabu. Ini ada contohnya. Nah, ini heroin, morfin nih. Heroin ini penggunaannya seperti ini nak. Bapak pernah cerita waktu pada saat di Jambi itu kan ada cerita dia sabu itu diletaknya kayaknya di apa di kertas itu begini. Itu proses dia. Pada saat itu di Ramayana itu belum ada. Di depan Ramayana itu ada mobil ambulan kan. Jadi diproses penangkapan di sana. Orang lagi mati kayak. Jadi dia nggak sadar lagi posisinya lagi sakit, mengantuk, mual, rasa nyeri obat. Gimana posisinya itu? Posisi bisa terjadi overdosis. Ini tanaman opium
Kopi ya? Kopi. Pernah lihat? Ya. Tanaman ini nak, dia banyak tumbuh di pegunungan. Ya, semuanya dingin. Nah, ini satu contohnya. Ya. Nah, ini ganja ya. Kemudian ini ganja nih. Pernah ada yang tahu di mana ini tumbuhnya? Di Aceh. Nah. Di Aceh banyak ini. Nih. Sebenarnya ganja ini ada positif, ada negatif. Positifnya itu pada saat orang operasi disuntikkan itu boleh. Tapi itu kadar zatnya itu dokter yang memberikan batasnya. Jadi orang tuh nggak terasa sakit. Jadi ini ganja nih. Gejalanya rasa senang santai, acuh-acuh, mata merah, mulut kering, sudah kurang depresi. Nah ini. Jadi kalau kamu gawe ngantuk-ngantuk, hati-hati ya. Enak? Ya tidak? Ya. Ya juga. Pak memang kalau saya begadang ya. Ini contoh dari ganja. Itu di pegunungan di Kerinci itu bisa tumbuh. Ada bisa itu. Di Aceh yang paling banyak. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Sudah ditebak lihat. Ganja. Hanya yang mantap satu ini kata bapak tadi. Ya, menurut nadi suntik itu. Nah, disinilah tingkat kekhawatiran kita terjadinya HIV. Mengapa hubungannya HIV? Suntik kan, suntik sama-sama. Kan nggak tahu yang disuntik itu ada gejala HIV. Nah, itulah yang ditakutkan oleh pemerintah sekarang. Nah, kami yang muda-muda, kita banyak tahu. Banyak sekarang jajan-jajan anak banyak dihasilkan oleh proses dan MDMA. Nah, sabun ekstasi. Kebanyakan kemarin ditemukan di Pekanbaru itu, di jajanan anak itu ada yang kayak permen karet itu. Nah, bawaan anak ngantuk aja, malas seperti itu. Disuntikkan di permen karet, dicampur. Ini perhatikan. Kan banyak makanan-makanan yang kita konsumsi itu sudah banyak yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencampurkan. Itu yang kita lakukan. Kokain. Nih. Suatu itu gambarnya. Ada yang bisa mengartikan dulu? Ada yang bisa tahu apa maksudnya ini? Gambar ini? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang bisa mengartikan dari gambar ini? Oh. Nah, itu nak. Kalau sudah, ya siapa nak? Siapa? Ada yang bisa mengartikan? Pakai silet. Hah? Gimana? Ya. Ada yang bisa menjelaskan dari analisis depan itu gambar? Ya. Saya Pak. Saya Pak. Ya. Jadi dari gambar itu mungkin itu tuh ini Pak, barcode ya Pak. Barcode kalau misalnya kan kayak misalnya anak remaja yang kadang mereka ada tekanan dari keluarga atau pertemanan gitu, kadang mereka udah frustasi gitu kan, mau gimana lagi, kadang kan lagi ada banyak masalah, mereka mungkin tidak bisa bercerita dengan yang teman-temannya atau dengan orang tua, mungkin dia melampiaskan emosi dia dengan cara barcode gitu Pak. Itu setahu saya Pak. Oke, yang dijelaskan oleh Sarani Zara tadi, ya kokain ini, dia menggunakan redup nadi, ini ya. Jadi di sini bala ini terbalik, nak. Ini dia mulutnya gigil terus ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh dewek ya. Ini bedanya nih, dia banyak bicara nih, ngoceh-ngoceh dewek. Sudah tuh ininya bergerak-gerak. Kamu kalau lihat orang sakau tuh kalau ini gerak-gerak dewek ya. Nah ini ya nih, gini dewek ya, gini dewek ya. Itu ciri-cirinya kata BNN. Nah, jadi darahnya itu bisa, karena nggak ada lagi, ya dari darah itu karena sudah nyatu sama darah. Itulah yang kita takutkan. Bagaimana regenerasi bangsa ini ke depan kalau sudah menggunakan kokain. Kokain ini obatnya tidak bisa harus dikarantina ya. Itu pun tetap ketergantungan. Nah, itu yang kita lakukan ya.
obatnya ya sekali dikasihnya itu sama orang pengedar itu, sekali dikasih ketagihan harus beli, enggak beli udah ini aja dibelah, karena darah itu udah terasa satu aliran sama kokain sudah satu arah, jadi udah menikmati darah. Kalau ada orang di saya itu sudah sakal. Nah, di Jambi ini untuk narkoba itu ada di Batanghari. Di karantina khusus untuk orang Batanghari. Di Tanjung Timur ada baru-baru. Oke. Dan bagaimana faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ini? Nah, faktor pendorongnya ini. Kendalian diri. Nah, dari diri kita. Nah, ini pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku berontak, itu yang dikatakan Sarani tadi, ya. Dia berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok ini, kita takutkan. Baru-baru ini Bapak dapat kabar di sekolah kita, kalau bisa jangan bullying itu kurang. Paham ya? Tapi di lokal ini nggak ada. Lokal ini baik semua. Ada orang nggak jauh dari lokal yang ini. Nah, kekompakan itu penting, nah, berpikir positif. Kawan yang baik itu nak mengingatkan kawannya, sahabat itu kalau salah. Jadi kalau kawan kita salah diingatkan, jangan dibiarkan. Hari ini kan kita ini kebanyakan ya, ini dari kita kan daerah pantai, kebanyakan di daerah pantainya penyelundupan obat-obat kokain, narkotika itu yang kita. Ya. Diri kita ini lemah, nah, makanya di keluarga ibadahnya ditingkatkan. Bergaullah sama orang-orang yang berpikir positif. Ya. Oh, tidak. Kedua, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upayanya, para remaja ikut kegiatan ekstra. Ada ikut kegiatan ekstra di sini? Ada. Apa saja? Semua ya. Alhamdulillah. Oh, ini olahraga. Nanti olahraga ya. Beribadah, bergaul. Tadi kata Bapak, bergaul sama orang yang baik-baik. Orang yang tidak baik jangan ikuti. Ya, malam-malam keluar baik laki-laki perempuan yang ini ada hipnotis katanya di sekolah kita ya, lagi beredar, tapi mudah-mudahan cepat di atas itu bagaimana. Bahwasanya ada hipnotis, cewek itu dia hipnotis, ajak pertemuan tapi laki-laki nggak bisa. Nah itu kita pakai. Ya, jadi bergaul hati-hati dijaga, itu sudah viral di video sekarang. Ya, makanya kamu sekarang banyak juga orang yang hilang. Ya, banyak anak-anak yang hilang ini masalah. Nah, ini peran orang tua sangat penting, menciptakan rumah tangga yang harmoni, komunikasi bersama bapak makmu, komunikasi yang bagus. Jangan ada dusta di antara kamu sama orang tua. Ya atau tidak, balik ya pulang ya pulang, jangan lagi balik lagi ke sekolah. Paham nggak? Jangan minta pula ada pertemuan pula yang indah-indah. Ya, jadi hari ini ikutilah saran orang tua. Ini makanya orang tua, peran orang tua sangat penting. Kamu di keluarga, kamu sebagai seorang anak, ya posisilah sebagai seorang anak. Patuhilah orang tua. Oke. Kita cukup. Kita lanjutkan. Kita bagi kelompok. Anak-anak Bapak, kita bagi kelompok. Ya. Untuk pembagian kelompok ini tadi udah Bapak paparkan ya, bahwasanya gimana dampak negatif dari penyalahan narkoba ini ya. Dan kamu Bapak buat posternya ke depan, kamu analisis ya, presentasikan ke depannya. Oke. Ini LKPD, ambil ke depan.
sudah selesai ya diskusinya nak. Tolong kelompok 4 hasil posternya tampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang narkoba. Nah, sebelumnya apa sih itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotika, dan obat-obatan. Bisa dilihat dari konsep kami, banyaknya jenis-jenis narkoba di sini. Apa saja jenis-jenisnya? Baiklah, jenis-jenis narkoba terbagi menjadi 4 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, bahan adiktif, dan obat-obatan terlarang lainnya. Adapun bahaya narkoba, yaitu bahaya yang sangat besar, bukan hanya merusak tubuh tapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh, selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan seperti kanker paru-paru, HIV, hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Dan juga narkoba pada pelajar. Di Indonesia, pecandu narkoba itu umumnya berusia 11 hingga 24 tahun, artinya usia produktif. Pelajar rata-rata bertambah 12.161 orang per tahun. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan ini, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang mencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Baik, dan mengapa sih narkoba itu di dalam Islam diharamkan? Karena terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 tentang tidak boleh mengonsumsi narkoba. Dan juga kenapa disebut haram? Karena narkoba ini termasuk dari benda-benda yang musyrik, yaitu memabukkan. Seperti materi kita sebelumnya, yaitu tentang minuman keras. Karena narkoba dan minuman keras itu dapat merusak tubuh kita, maka dari itu Islam melarang kita untuk menggunakan narkoba. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak bapak kita tampil ke depan tiga kelompok tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, kesimpulan daripada hari ini yaitu mengenai narkoba ialah kita dilarang untuk mengkonsumsinya karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran untuk larangan penggunaannya. Selain itu, begitu banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan, baik itu berdampak pada fisik maupun mental seseorang. Evaluasi pembelajaran kita materi kita hari ini, buka apinya semuanya. Kita ingin mengadakan post-test, ada linknya Bapak kirim di SKPD dan di grup WA. Kerjakan Bapak kasih waktu 5 menit. Cukup ya prosesnya? Jadi yang disampaikan oleh Sandi tadi kesimpulan ya. Tips kita supaya kita bebas dari narkoba. Pertama, tingkatkan iman dan takwa kita, tingkatkan ibadah kita, ya, kalau yang positif. Siapkan diri mental untuk menolak tawaran tentang narkoba. Orang ngajak-ngajak obat itu tolong hindari. Hati-hati dalam memilih teman, cara bergaul, belajar berkata tidak, setiapkan alasan yang tepat untuk tinggalkan tempat yang segera tinggalkan. Oke, sudah itu tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Terakhir, untuk mengisi waktu luang, lakukanlah kegiatan yang positif. Jadi intinya lakukanlah yang positif, carilah kawan, bergaullah sama-sama orang yang benar, yang sama pelajar, bergaullah sama pelajar. Yang bisa membangun sumber daya alam kamu, sumber daya manusianya, yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kamu belajar. Untuk menutup materi
materi yang ini. Semoga pertemuan kita berkah. Kita tutup dengan doa untuk ketua kelas untuk membaca doa tutup. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.